prioritas itu bukan percintaan gitu. Jadi banyak yang mau dikerjakan, banyak yang harus di-achieve tahun ini gitu. Jadi kalau di saat saya berkenalan dengan orang baru, seorang dermawan yang sangat peduli terhadap kemanusiaan, baik itu untuk dalam negeri maupun luar negeri. Kami telah mempelajari kedermawanan beliau untuk kemanusiaan, dan dengan begitu sangatlah pantas, sangatlah tepat untuk kami melakukan kolaborasi dengan beliau. Dan tadi kita sudah melakukan penandatanganan di brandnya beliau, dan insya Allah kita berharap apa yang telah dilakukan oleh beliau ini akan menjadi contoh bagi yang lain. Terima kasih. Terkait kemarin kan ada bantuannya apa Bang Ivan untuk Palestina dalam waktu ini? ya, jadi hari ini saya mengucap syukur, alhamdulillah saya bisa diundang oleh Basnas dan bisa diapresiasi. Jujur dari hati kecil saya, setiap apa yang saya buat, yang saya berikan kepada masyarakat di Indonesia maupun di luar sana, tidak ada niatan sedikit pun untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun, Pak. Tapi alhamdulillah hari ini dari pihak Basnas memberikan apresiasi tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apa yang saya lakukan selama ini bukan semua keluar dari saya pribadi, tapi saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para customer, pelanggan setia, mereka yang fanatik terhadap karya-karya saya gitu. Karena alhamdulillah dari keuntungan penjualan kerudung, penjualan baju yang saya buat selama ini bisa menghasilkan begitu banyak kebaikan. Dan saya juga berkomitmen untuk tidak berhenti sampai di situ saja, dan saya juga setiap saya melakukan sesuatu saya ingin terjun langsung. Jadi seperti saya bangun masjid di Uganda, saya langsung ke Uganda, Pak. Walaupun saya nggak tahu Uganda itu seperti apa, kondisinya seperti apa, bener-bener random banget hidup saya gitu. Jadi saya bukannya nggak percaya dengan orang ketiga, orang keempat, orang kelima gitu, tapi saya suka kalau di saat saya berbuat kebaikan itu langsung tepat pada sasaran dan terlihat, oh terpakai, oh ternyata bisa dipergunakan gitu. Jadi dengan saya melihat semuanya itu justru malah membuat gairah saya untuk bisa berbuat kebaikan tuh semakin lebih besar lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Kak Igun, mungkin keuntungan penghasilan dari selama Kak Igun berkarya mungkin sebagai program CSR juga nggak sih mungkin? Oh iya dong, ini sebagian dari CSR gitu, karena buat saya, karena saya sudah masuk di dunia fashion modest ya, khususnya juga di hijab gitu. Jadi saya tidak mau semuanya saya telan semuanya gitu, karena saya pengen orang-orang di sekitaran saya juga bisa kembali bisa merasakan nikmatnya. Bahkan kalau di brand saya, Pak, tadi saya lupa cerita, saya ini menggandeng anak disabilitas, namanya Windy. Beliau itu anak disabilitas tapi jago banget gambar, Pak. Jadi saya bilang sama beliau, Windy, aku Kak Igun nggak bisa bantu Windy setiap bulan, tapi Windy harus kerja buat Kak Igun. Jadi Windy itu setiap bulan dia mengirimkan gambar ke saya, lalu dari gambarnya Windy itu akhirnya kita jadikan scarf kerudung dan kita jual kembali. Dan itu keuntungannya untuk Windy menyekolahkan adik-adiknya, untuk Windy, untuk kehidupannya Windy gitu. Jadi itu salah satu cara gitu, karena saya kalau misalnya orang perlu kita manjakan tanpa dia berusaha, aku rasa itu juga tidak akan membuat dia menjadi besar gitu. Jadi dia sekarang makin hebat menggambar dan karyanya juga dinantikan oleh customer-customer aku gitu. Jadi ini satu hal yang luar biasa sih. Jadi seperti saat ini juga kita program CSR kita juga membangun sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Dan juga aku juga mengajar di beberapa SMK di bidang fashion untuk bisa mendapatkan atau sharing ilmu dengan apa yang saya punya gitu. Bahkan saya juga mempersilahkan mereka untuk bisa magang di tempat saya, kerja di tempat saya, seperti itu.
Bang, sampai saat ini masih galang donasi untuk Palestina? Kalau saat ini penggalangan itu sudah tidak ada, tapi karena saya masih memproduksi kerudung ini, jadi biarin otomatis aja gitu. Jadi kita juga sudah membuat pos-pos ya gitu ya, bahwa penghasilan ini buat kemana gitu. Ini kan terkait kemarin kan memakan banyak korban. Ya. Dari Basnas sendiri dan Kak Igun udah ada kepikiran untuk sampai ke sana? Kalau Basnas insya Allah sudah kita programkan untuk segera ke sana lagi sebelum kita nanti merencanakan untuk rekonstruksi. Tetapi bantuan kemanusiaan secepatnya setelah reda ini, karena kemarin kami minta pendapat dari mitra kami di Mesir juga tunda dulu karena keadaannya masih berbahaya. Ya. Jadi mungkin kalau kalian ya netizen gitu ngelihat, oh lagi digempur, ayo cepet kirim bantuan, enggak semudah itu masuk gitu, karena Igun juga lewat Hands Foundation itu Igun bukan ngirim barangnya dari Indonesia dikirim ke sana, habis uangnya buat pengiriman, tapi uang cash yang kita punya kita bawa di sana, kita belanjain di sana, kita kemas di sana. Sampai manja kita juga akhirnya karena memang pemerintah juga bahan makanan juga banyak, akhirnya aku memutuskan untuk lokasikan keuntungan tersebut untuk membuat ambulan. Jadi sekarang hampir sudah mau jadi 3 ambulans gitu, dan aku berharap pas kemarin ada penggempuran itu ambulans itu bisa terpakai gitu kan. Tapi ya Allahu alam gitu, apakah sekarang ambulannya masih ada atau enggak gitu. Tapi yang jelas memang akhirnya kita lokasikan juga ke kesehatan sih Pak. Jadi Gitu. 1,5 miliar ya Kak Igun selama ini? Kurang lebih seperti itu. Ya. Mas Gun, untuk kurban sendiri nanti ke Basnas atau gimana nih? Kalau kurban, alhamdulillah mau ngundang Bapak nih. Jadi kebetulan kan aku punya rumah tahfiz Quran Pak. Jadi Bapak insya Allah tengokin. Jadi pengennya nanti pas kurban, pengennya di tempat rumah tahfiz Quran aku gitu. Jadi kalau aku selalu cerita, aku tuh pengennya rumah tahfiz Quran itu anak-anak yang ada di situ mereka semua mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan sekolahan dan juga pendidikan agama gitu. Aku pengen mereka juga berprestasi juga gitu. Jadi nanti bakal ngobrol lebih panjang dengan teman-teman dari Basnas untuk bisa membantu merealisasikan lebih segera. Kemarin juga Kak Igun akan di Uganda juga kurban juga. Uganda, kalau Uganda kayaknya kalau kurban kirim sapinya aja ya, karena sapi di Uganda beli sapi lebih murah daripada di sini Pak. Jadi dan mereka juga punya cara untuk motongnya, makanannya kan juga berbeda gitu. Anaknya 3 bulan tadi mungkin di Rafa kapan akan datang ke sananya kamu? Nah, pemakaiannya sejauh mana aku juga belum dapat update, tapi kemarin sudah ada fotonya, sudah ada laporannya bahwa ambulannya itu sudah bisa beroperasi. Udah ya. Oke, thank you ya teman-teman. Kak Igun, mau tentang desain baju Kak, sedikit desain baju. Nah, salah satunya kemeja yang aku pakai. Jadi kemeja yang aku pakai ini aku ambil dari motif kerudung yang motif kerudung yang aku buat gitu. Ini harga sendiri berapa Kak Igun? Ini kalau nggak salah harganya 200. Kak Igun sedikit Ya. tentang tas dirimu yang lagi viral. Oh, jadi aku tuh kemarin kan ke Bangkok. Aku ke Bangkok kemarin tuh. Terus udah gitu aku ke Pasar Caktucak. Nah, di Pasar Caktucak itu aku nemuin tas bentuknya setir mobil, stang mobil gitu. Ya udah, karena aku orangnya aneh, jadi aku beli sesuatu yang aneh gitu. Jadi nggak mahal, cuma 500.000 apa kalau nggak salah gitu ya. Tapi lucu banget bentuknya stang mobil. Berarti memang suka koleksi barang-barang aneh gitu sih? Oh, saya barang-barang aneh, orang-orang aneh saya koleksi semua. Komplit. Tapi kan nggak branded Kak Igun. Nggak branded, iya kan, maksudnya kita kalau misalnya kalau berpakaian itu kan nggak perlu selamanya juga harus branded gitu. Lagi pula kalau beli barang branded di luar nanti masuk ke sininya ribet, dibuka-bukain di bandara ribet. Jadi udah mendingan belinya nggak usah branded, yang murah-murah aja gitu. Berarti lebih suka ngoleksi barang-barang aneh. Iyalah. Jadi kalau lihat barang aneh, kalau tahu ada teman yang suka, teman minta kan ya udah kasihin aja. Selain itu ada yang paling unik lagi nggak sih Kak? Apa? Yang barang kamu yang selain itu yang tas seperti itu? Kayaknya teraneh barang yang aku punya ini kayaknya setir mobil deh. Oh, aku punya juga satu tas bentuknya topi. Jadi tas selempang tapi bentuknya topi. Harganya berapa gitu. Kak? Branded juga kamu? Nggak branded, biasa aja. Berarti nggak peduli kamu koleksi barang, yang penting Nggak, jadi sekarang ini memang sebenarnya lagi males beli branded karena mau masuk ke Indonesianya ribet.
Jadi aku tuh paling seneng kalau udah nyampe Jakarta tinggal lewat aja gitu, nggak usah dibuka-buka koper gitu. Jadi ya udah kalau mau belanja branded ya di Indonesia Tas aja. Shopee-nya ratusan ribu atau jutaan? Ratusan ribu, Tapi malu nggak sih murah. Kak mungkin jadi artis nggak beli barang branded? Kan aku mau pakai tas puluhan juta sama ratusan juta bentuknya sama, tetap Ivan Gunawan kan, nggak berubah juga. Jadi ya udah mau ngapain lagi gitu. Menurut tentang Uganda nih, mungkin sebagai Ya. amal jariah Kak Igun nggak sih ada ketakutan sendiri nggak sih Kak mungkin nanti buat bekal di akhirnya atau gimana? Enggak lah, ya orang hidup kan walaupun mikirin mati, tapi hidup itu kan buat aku kalau kita nabung aja kan pasti kita pengen bunganya ya gitu. Jadi kalau kita berbuat baik ya insya Allah buat masa depan kita juga kan gitu. Jadi ya nggak ada sih, aku nggak pikirin, aku orangnya nggak mikir terlalu jauh berapa banyak pahala yang aku buat dan segala macem gitu, enggak ya. Jadi aku jalan gitu aja. Ih keren banget bapak. Keren kan? Ini bajunya Kak Igun. Iya dong, woi mantap. Langsung tinggal Mantap kan? tinggal bordiran nih Kak Igun. Ini apa gini? Ya. Jadi ini monogram logo huruf aku I sama G diracik sedemikian rupa jadinya seperti ini. Gitu. Dibanderol berapa? Gak mahal, ini produk aku tuh nggak ada yang mahal guys. Jadi aku tuh justru kenapa aku bikin brand hijab supaya semakin banyak yang punya gitu. Jadi kan namanya manja berjalan dengan kebaikan. Jadi kalau jualnya mahal, justru yang beli menjadi sangat terbatas kan, jadi syiarnya jadi berkurang. Manja itu ada singkatannya nggak? Kalau nggak salah sih berjalan dengan kebaikan Pak. Coba dicek Pak. Tapi Terima bagus. kasih. Foto dulu. Oke, terima kasih. Koleksinya sedang apa di rumah? Saudara-saudara kita yang di Papua, Kak Igun, tanggapannya mungkin. Oh iya, jadi kalau yang aku nggak salah sekarang di Papua itu ada beberapa wilayah yang mau dijadikan ini ya, jadi kayak hutannya mau ditebangin. Ya sebenarnya sedih juga sih ngelihatnya, tapi ya buat aku ya aku kan masyarakat kecil juga ya gitu, jadi hanya bisa prihatin sih dan ikut menyuarakan, semoga itu tidak terjadi gitu. Tapi kalau aku lihat memang di Papua memang perlu ada pembangunan sih gitu, karena kan pembangunan di Papua termasuk lumayan lambat ya gitu, sedangkan buminya kaya gitu kan, supaya lebih bisa suasana di Papua mungkin sama seperti kita di kota-kota lain lah yang lebih maju gitu. Aku pernah ke Papua waktu itu, ke Fak-Fak beberapa tahun yang lalu. Belum, doain aja ya. Jadi kalau minta urusan Papua, aku belum nemu titiknya, belum nemu partnernya di sana siapa, belum ketemu aku harus berbuat apa gitu. Karena aku orangnya nggak bisa latah sih, kayak oh Papua, kita ke Papua gitu. Aku harus kayak memulainya dari mana ya gitu. Ya doain aja bisa sampai Papua. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima Banyak. kasih ya. Udah. Soal yang digosipin sama Kak Inara gimana Kak Igun? Perawatan rambutnya apa kamu tuh? Perawatan rambut nggak ada perawatan. Sambil kasih jalan ya. Keramas aja. Terus Kak Igun katanya kita sama Kak Inara. Enggak, biasa aja. Aku nggak mau ini jadi gosip. Aku balik lagi, aku nggak suka dijodoh-jodohin. Jadi aku nggak mau juga dari berita ini nanti timbul sesuatu yang terjadi lagi seperti Ayu Ting Ting. Jadi aku nggak mau. Jadi kalau aku berbuat baik sama orang, membangun silaturahmi sama orang, biarkanlah saya sama orang itu yang merasakan gitu. Jadi kalau misalnya timbul berita-berita yang kalian seolah-olah lebih tahu seperti apa, nah itu aku mau kurangi, karena balik lagi tahun ini aku mau fokus dengan karir. Banyak yang menjadi prioritas dalam hidup aku dan alhamdulillah prioritas itu bukan percintaan gitu. Jadi banyak yang mau dikerjakan, banyak yang harus di-achieve tahun ini gitu. Jadi kalau di saat saya berkenalan dengan orang baru,
berteman gitu. Jadi berharap juga teman-teman media bisa memberikan ruang. Ya? Soal support untuk Nggak ada, rapi soal aja. support ke Ruben untuk Ruben sendiri supportnya seperti apa? Ruben mah support. Sudah. Support terus. Ya? Beliau sampai ke bawah. Halo. Ya Pak.